Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim 1 yang beranggotakan, saya Siti Nurjanah dengan NIM K1523072. Saya Olivia Margareta Esther Yuniar dengan NIM K1523056. Saya Umuhani Latifah dengan NIM K1523074. Pada video kali ini kami akan menjelaskan mengenai permeabilitas tanah, tegangan efektif pada tanah, dan gaya geser tanah. Di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai permeabilitas tanah. Contoh soalnya sesuai pada gambar ini, di mana yang diketahui K-nya itu 0,08 cm per detik. Nah, untuk pertanyaannya, berapa banyaknya air yang mengalir per satuan waktu yang melalui lapisan tanah tembus air? Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Jadi di sini tadi kan ada sudutnya ya 8 derajat. Nah, ini kita gambar di penyelesaian jadi seperti ini. Untuk sudutnya 8 derajat dan panjang X ini 50 meter. Nah, ini kita misalkan aja untuk sisi depannya itu kita misalkan Y dan untuk sisi miringnya kita misalkan R. Nah, untuk mencari cos alfa itu rumusnya sama dengan sin sisi samping dibagi sisi miring. Jadi untuk cos alfa itu X per R. Nah, di sini kan alfanya 8 ya. Jadi untuk cos 8 sama dengan X-nya tadi kan 50, kita masukkan 50 per R. Nah, untuk R-nya ini kita kali silang jadi 50 per cos 8. Nah, cos 8 itu 0,99. Jadi 50 per 0,99 sama dengan 50,50. Dan untuk langkah selanjutnya kita mencari gradien hidrolik atau yang biasa disimbolkan dengan huruf I ya. Dimana gradien hidrolik ini rumusnya delta H per L, dimana ya delta H itu merupakan selisih ketinggian antara HA dengan HB, dan untuk L-nya itu adalah jarak antara titik A dan titik B, yaitu panjang aliran air di mana kehilangan tekanan itu terjadi. Nah, untuk delta H-nya itu 6 dan untuk L-nya adalah 50,50. Jadi 6 per 50,50 itu 0,1188. Dan untuk selanjutnya kita menghitung banyaknya air yang mengalir per satuan waktu per satuan lebar dari profil yang diberikan atau yang disimbolkan dengan huruf G ya. Dimana G sama dengan K dikali I dikali A. Untuk K sendiri adalah koefisien permeabilitas, dan untuk I itu tadi gradien hidrolik ya. Dan A merupakan luas penampang aliran, di mana Q sama dengan K dikali I dikali A. Nah, untuk K-nya sendiri tadi di soal sudah diketahui yaitu 0,08 cm per detik. Kenapa di sini per 10⁻²? Karena dari cm kita ubah ke meter. Dan untuk I-nya tadi 0,1188 dan untuk luas penampangnya 6 dikali cos 8 dikali 1. Nah, untuk perhitungannya 0,08 dibagi 10⁻² yaitu 0,0008 meter per detik dikali 0,1188 dikali 5,94 yang menghasilkan 0,00056 meter pangkat 3 per detik per meter lebar. Nah, itu kita bulatkan menjadi 0,57 dikali 10⁻³ meter kubik per detik per meter lebar.
Kemudian untuk nomor 2, seperti pada gambar, apabila diketahui gamma di pasir 17,66 kN per meter kubik, gamma saturasi pasir 21,56 kN per meter kubik, dan gamma lempung 17,60 kN per meter kubik, gamma saturasi lempung 18,40 kN per meter kubik, dan juga gamma air adalah 10. Kemudian ditanyakan bagaimana tegangan total dan tegangan efektif pada titik A, B, C sebelum dan sesudah hujan. Apabila sudah hujan tergenang air setinggi 1 meter. Berikut penyelesaiannya. Yang pertama, hitung berat volume efektif, yang mana gamma N sama dengan gamma saturasi pasir dikurangi dengan gamma air. Tinggal dimasukkan angkanya ya. Untuk gamma saturasi 21,56 dikurangi dengan 10 sama dengan 11,56 kN per meter kubik. Yang kedua, cari tegangan efektif dan total sebelum hujan pada titik A, yang mana tegangan total titik A sama dengan tegangan total titik A aksen, yang mana 3 dikali gamma di pasir sama dengan 3 dikali 17,66 sama dengan 52,98 kN per meter persegi. Kemudian, tegangan total pada titik B, yang mana tegangan total titik B sama dengan tegangan total titik B aksen, sama dengan 3 dikali gamma di pasir ditambah 5 kali gamma B lempung. Kemudian hasilnya 3 dikali 17,66 ditambah 5 kali 17,60 sama dengan 140,96 kN per meter kubik. Karena tanah lempung di atas muka air tanah, maka tanah dianggap tak jenuh. Selanjutnya, tegangan efektif dan total pada titik C, yang mana tegangan efektif total pada titik C sama dengan 3 dikali gamma di pasir ditambah 5 kali gamma D ditambah 3 kali gamma sat lempung, yang mana 3 dikali 17,66 ditambah 5 kali 17,60 ditambah 3 dikali 1840 sama dengan 198,18 kN. Karena titik C sudah terendam oleh air, maka tegangan total pada titik C dikurangi oleh angka Pauli, yang mana 198,18 dikurangi 2 kali 10. 2 sendiri merupakan tinggi pada tegangan titik C, kemudian 10 sendiri merupakan dari gamma W, yang menghasilkan 178,18 kN per meter persegi. Kemudian, tegangan total efektif sesudah hujan pada titik A, yang mana tegangan total dan efektif pada titik A sama dengan 3 dikali gamma sat ditambah 1 dikali gamma W, yang mana menghasilkan 62,98 kN per meter persegi. Kemudian, tegangan efektif total setelah hujan sama dengan tegangan total pada titik A dikurangi angka Pauli, yang mana menghasilkan 22,98 kN per meter persegi. Selanjutnya, tegangan total pada titik B, yang mana tegangan total pada titik B sama dengan 1 dikali gamma W ditambah 3 kali gamma saturasi pasir ditambah 5 kali gamma B lempung, yang mana menghasilkan 150,98 kN per meter persegi. Selanjutnya, tegangan total pada titik C, yang mana tegangan total pada titik C sama dengan 1 dikali gamma W ditambah 3 dikali gamma sat pasir ditambah 5 kali gamma D ditambah 3 kali gamma sat lempung, yang mana menghasilkan 206,18 kN per meter kuadrat. Gamma total pada titik C sama dengan gamma total pada titik C dikurangi angka Pauli sama dengan menghasilkan angka 176,18 kN per meter persegi. Selanjutnya, yang nomor 3, saya akan menjelaskan mengenai gaya geser tanah. Soalnya seperti ini, uji geser dilaksanakan untuk menentukan kuat geser tanah pasir bersih yang dipadatkan. Pada pengujian ini dipakai ukuran kotak geser 300 mm persegi dikali 300 mm persegi, dan data pengujian ditunjukkan dalam tabel berikut. Ini ada tabel mengenai beban normal, beban geser puncak, beban geser residu. Nah, untuk yang ditanyakan, tentukan kuat geser tanah pasir tersebut bila dalam kondisi padat dan tidak padat. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus menghitung luas terlebih dahulu seperti ini. Luas A itu dijadikan meter persegi dulu, jadi 0,300 dikali 0,300 hasilnya 0,09 meter persegi.
Nah, setelah sudah ketemu luasnya, lalu kita mencari tegangan geser puncak. Di sini juga sudah tertera rumusnya, yaitu IR sama dengan F per A. Terus tinggal memasukkan 4,20 dibagi 0,09, hasilnya 46,7. Lalu 9,50 dibagi 0,09, hasilnya 105,5. Lalu 12,00 dibagi 0,09, hasilnya 133,3. Nah, setelah menghitung tegangan geser puncak ini, lalu kita mencari tegangan geser residu. Tegangan geser residu ini juga sudah tertera rumusnya, yaitu I residu sama dengan P per A. Oh ya, untuk satuannya yaitu kilonewton per meter persegi. Nah, ini tinggal memasukkan juga 3,00 per atau bisa dibagi ya, itu artinya dibagi 0,09, hasilnya 33,3. Lalu 6,00 dibagi 0,09, itu hasilnya 66,7. Lalu 8,25 dibagi 0,09, hasilnya 91,7. Nah, perlu diketahui juga untuk menghitung ini kita harus sesuai dengan tabel tersebut. Begitu ya. Lanjut untuk selanjutnya, untuk mencari tegangan normal. Nah, di sini juga sudah tertera rumusnya. Nah, tinggal memasukkan data seperti yang di tabel tadi, yaitu 5,15 dibagi 0,09, itu hasilnya 57,2. Lalu 10,20 dibagi 0,09 mendapatkan hasil 113,3. Lalu 11,30 dibagi 0,09, hasilnya 125,5. Nah, setelah itu kita akan menggambar grafik. Nah, kalau yang di sumbu Y ini tegangan geser. Kalau yang di sumbu X itu tegangan normal. Nah, terus habis itu kita tinggal memasukkan titik-titiknya tadi, titik puncak dan titik residu. Kalau sudah ketemu setiap titik, itu tinggal kita garis. Nah, perlu diketahui garisnya itu kan harus lurus, jadi enggak itu ya, apa ini, enggak perlu titik, enggak apa-apa, yang penting bisa mengenai garisnya itu harus lurus. Nah, setelah digaris, kita juga mencari sudutnya. Kita ukur sudutnya, puncak dan residu itu berapa. Nah, kalau di sini mendapatkan hasil sudut puncaknya itu 60 derajat dan sudut residunya itu 47. Sekian video pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi para penonton. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.